Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita menghadap kepada Tuhan untuk berdoa. Berdoa, kita mulai. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah. Nyalakan api cinta-Mu ya Roh Kudus. Datanglah, datanglah ya Roh Kudus. Itulah Bapa permintaan kami semua. Kiranya Bapa berkati apa yang kami minta ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, ya Roh Kudus semua di dalam diri jiwa kami masing-masing. Berkatilah kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil pada saat ini kita ambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 19. Ayatnya yang ke-13 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu nyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka adalah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini perayaan Pentakosta sudah berlalu. Tapi apakah makna dari Pentakosta itu berlalu dari hidup kita? Saya kira makna Pentakosta harus tetap tertanam dalam jiwa kita. Karena Pentakosta adalah peristiwa Roh Kudus yang menguasai dan memberi kekuatan pada orang percaya. Itulah Bapak Ibu makna daripada Pentakosta. Dengan peristiwa Pentakosta, kuasa Roh Kudus hadir dan menguasai hidup kita. Roh Kudus adalah spirit, penggerak, dan pendorong dalam hidup kita.
Namun, apakah yang kita cerminkan Roh Kudus yang menguasai kita? Atau jangan-jangan ada roh lain yang menguasai kita di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi jika roh kuasa yang lain yang menguasai kita? Alkitab mengatakan hidup yang dikuasai oleh roh kuasa yang lain membuat seluruh hidup kita hanya memenuhi hasrat hawa nafsu semata. Ayat yang ke-14. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita bisa membayangkan jika di hadapan kita ada 2 gelas. Yang satu adalah gelas kristal yang sangat mahal dan mewah. Yang satunya lagi adalah gelas plastik yang mungkin harganya hanya ribuan. Bapak Ibu, mahal dan murah, mewah dan tidak, bukan merupakan suatu ukuran dalam kehidupan ini. Jika gelas yang mahal itu kelihatan kotor dan berdebu, banyak kotoran, banyak debu-debu yang ada di dalam gelas itu, sedangkan gelas plastik itu bersih, tidak ada kotoran, bagaimana? Apakah Bapak Ibu kalau dipilih, kalau disuruh memilih dalam meminum air menggunakan gelas kristal yang kotor penuh dengan debu atau gelas plastik yang bersih, mana yang Ibu Bapak Ibu akan pilih? Pasti Bapak Ibu akan memilih gelas plastik walaupun murah tapi bersih. Bapak Ibu, demikian juga setiap anak Tuhan bisa digambarkan dengan gelas kristal. Hakikat penciptaan segambar dengan Allah membuat manusia bagai gelas kristal. Namun gelas itu telah begitu kotor, penuh dengan debu, penuh dengan kotoran, karena tidak pernah dicuci, karena tidak pernah dibersihkan. Maka gelas kristal yang mahal itu menjadi gelas yang tidak menarik lagi. Untuk itu, Bapak Ibu, Allah ingin menggunakan gelas kristal itu. Karena itulah Kristus hadir untuk menebus kita dengan darahnya yang mahal. Sehingga kita menjadi miliknya yang sangat berharga. Ayat yang ke-18 dan 19. Sebagai gelas kristal milik Allah, Allah ingin memakai kita sebagai alatnya untuk menyalurkan air hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Namun, itu tidak akan terhalang jika kita tidak rajin membersihkan debu, kotoran yang ada dalam hati kita dan kehidupan kita. Bukankah Kristus telah menebus kita? Benar. Namun, kita kembali kotor ketika tidak hidup seturut dengan kehendaknya. Tidak hidup menurut kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, agar menjadi gelas kristal yang dapat dipakai Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Tak membiarkan, tidak kita biarkan nafsu menyemari dan menguasai hati kita.
Tuhan meminta kita menjadi kudus dalam seluruh aspek kehidupan. Datanglah Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Seperti doa kita tadi. Tuhan, Bapak Ibu, bukan hanya di gereja, tapi juga di mana saja, di tempat kita kerja, di masyarakat, di keluarga kita. Kita harus menjadi gelas-gelas kristal yang indah dan bersih. Karena kita adalah milik Tuhan. Yang dipakai sebagai penyalur atau untuk menyalurkan air hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, agar menjadi gelas kristal yang dapat dipakai oleh Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Tak membiarkan hawa nafsu menyemari dan menguasai kita. Kudus berarti terpisah dan berbeda. Hidup kita harus dipisahkan, dikhususkan untuk memuliakan Tuhan. Berbeda dari cara hidup duniawi. Hidup kudus adalah keharusan, bukan pilihan. Tuhan berfirman, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ayat yang ke-16. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Masih adakah kotoran yang menimpa, yang menempel di hati kita? Bentuk kotoran itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Ada dendam, ada amarah, ada nafsu yang merusak, sifat jahat, iri, dengki, atau kebiasaan dosa yang terpelihara. Kita harus sering membersihkan hati kita, membuatnya tetap murni, agar Tuhan dapat terus membawa kita menjadi saluran berkat-Nya, menjadi gelas-gelas kristal yang menyalurkan berkat kepada saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu, sayang jika kita hanya menjadi gelas yang kristal yang mahal, tapi penuh dengan kekotoran, penuh dengan debu-debu. Indah, namun tidak berguna. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita meminta agar Roh Kudus turun dalam hati kita, dalam jiwa kita, memampukan hidup kita. Hidup yang kurus, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Marilah Bapak Ibu, kita menjadi kudus sebagaimana kehendak Allah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali menghadap Tuhan untuk berdoa sejenak. Bapa yang di surga, kembali lagi ya Bapa, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan telah menuntun kami dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Datanglah Roh Kudus-Mu ya Tuhan dalam jiwa-jiwa kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi gelas kristal yang bersih, yang menjadi saluran berkat untuk orang lain. Tuhan, pimpinlah kami ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari semua yang berbau kejahatan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Sekali lagi ya Tuhan, jauhkanlah dari dendam, amarah, nafsu yang merusak, niat jahat, iri dan benci. Dekatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.